Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata tauhid. Tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahhada yuwahhidu. Artinya adalah ja'lu syai' atau i'tiqadu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid adalah ifradullahi tabaraka wa ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijabarkan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tidak keluar dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dia sendiri, ya, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, ya. Dan hanya Dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Ini kemudian, kekhususan ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, kekhususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya Dia pemilik nama Allah, hanya Dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya Dia pemilik nama dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluk, yang begitu luas, tidak terbatas. Hanya Dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Hanya Dia yang tidak tercipta, tidak diciptakan, karena Dia adalah pencipta. Hanya Dia yang tidak memiliki anak dan tidak membutuhkan pasangan. Hanya Dia yang tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kekhususan-kekhususan ini, ya, terkait dengan kita sebagai hamba yang mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Para ulama menggolongkannya dalam tauhid al-asma wa sifat. Kekhususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan, ibadah yang hak. Ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid al-uluhiyah. Kita wajib mentauhidkan Allah pada 3 kekhususan Allah ini. Jika kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, maka kita tergolong orang-orang yang musyrik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada seseorang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Berarti orang tersebut telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Dia keluar dari Islam. Jika ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat yang sempurna seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang tersebut telah jatuh dalam kesyirikan pada al-asma wa sifat. Manakala ada seseorang yang
menduakan Allah dalam ibadah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Kepada malaikatkah, kepada nabi, kepada orang soleh yang telah wafatkah, atau kepada bintang misalkan, kepada jin apalagi, atau kepada manusia biasa, atau kepada dukun, kepada paranormal. Jika dia mempersembahkan sebagian ibadahnya, jika dia berkorban, menyembelih korban misalkan, kepada jin, untuk mendapatkan maslahat yang dia asumsikan, dia anggap dia bisa mendapatkan maslahat dari jin tersebut, maka seseorang telah berbuat kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Ketiga jenis tauhid ini diisyaratkan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Maryam, dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Dialah Allah Rabbus samawati wal ard. Rabb, ya, pemilik, pemelihara langit-langit dan bumi. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ibadahi hanya dia saja dan bersabarlah engkau dengan kesabaran yang agung, kesabaran yang hebat dan besar untuk senantiasa istiqamah beribadah hanya kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada zat yang semisal dengannya, yang setanding, sederajat dengannya, yang memiliki sifat-sifat sempurna yang semisal dengannya, sehingga dia berhak diibadahi? Tidak ada. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini mengisyaratkan tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadati. Ini mengisyaratkan tauhid al-uluhiyah. Hanya dia yang berhak untuk kita ibadahi. Kemudian hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang semisal, sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna? Ini mengisyaratkan tauhid al-asma wa sifat. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengisyaratkan tentang pembagian tauhid ini menjadi 3. Semoga ini memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.